Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Gimana kabarnya? Sehat, kuat, Makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk saudaraku, shalom. Roma 8 ayat yang pertama di bahan bagian terakhir ada demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang, baca sama-sama. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Siapa yang ada dalam Kristus Yesus? Good news, kabar baik. Tidak ada penghukuman bagi saudara. Oh enggak, tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Saudaraku, karena Injil itu adalah kabar yang sungguh amat sangat baik. Itu arti kata gospel atau Injil. Aslinya artinya adalah kabar yang sungguh amat sangat baik. Versi lain, saudaraku, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kita hidup tidak menurut kedagingan, tetapi menurut roh. Saking amat sangat baiknya ini kabar. Halo, perhatikan saya. Banyak orang menjadi kurang percaya. Mosok sih? Gitu loh. Masa yang benar? Karena Yesus datang untuk mempermudah yang sulit. Bahkan yang paling sulit untuk umat manusia itu apa? Masuk surga. Maka Yesus pernah berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang masuk surga. Saudaraku, unta masuk lubang jarum itu masih jauh lebih mungkin dibanding orang masuk surga. Saking sulitnya, saking sukarnya masuk surga. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Amin. Saking sulitnya, maka upaya usaha manusia nggak akan bisa. Maka butuh kasih karunia. Itulah Injil Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, maka orang dibuat mudah nggak mau, karena orang itu pada intinya pengen dihargai. Karena kalau namanya free, gratis, mudah, rasanya kok apa ya gitu loh. Tapi kalau dengan upaya gua, kerja keras gua dihargai. Saudara, kenapa penjahat di sebelah Yesus berseru kepada Tuhan, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja. Nggak selayaknya seperti orang berdosa kebanyakan ngomong sama Tuhan begitu. Biasanya orang ngomong sama Tuhan itu apa? Ampuni aku Tuhan, aku orang berdosa. Tapi penjahat ini bilang, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja. Saudaraku, kenapa dia bisa ngomong begitu? Karena dia melihat ada satu kasih yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Mereka penjahat, mereka disalib, mereka dihukum, wajar. Tapi Yesus nggak berbuat satu pun kesalahan, tetapi dia disalibkan. Seharusnya respon orang yang nggak bersalah, kalau difitnah, kalau dihukum,
kalau dirajam, kalau disalib, tentunya dia akan berteriak, balas Tuhan. Begitu toh. Seperti saudara toh? Iya toh iya. Halo, coba Anda nggak berbuat nyuri, dituduh nyuri, Anda marah. Tetapi Yesus, saudaraku, ketika disalib 6 jam, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, itu menggenapi nubuatan sebagai korban pagi dan korban petang. Apa yang keluar dari mulut Yesus? Tuhan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, pernyataan Tuhan ini, sebagai pernyataan Yesus di kayu salib ini, itulah yang didengar oleh penjahat ini. Dan dia berkata dalam hatinya, saya belum pernah lihat kasih yang sebesar ini. Itu yang membuat dia percaya, ini Yesus, ini Tuhan, ini juru selamat. Maka dia berkata, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai Raja. Katakan amin. Saudaraku, kemudian saudaraku, Yesus wafat dan penjahat ini pun mati. Dan Yesus berkata apa? Hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, siapa yang mau ke Firdaus? Angkat tangan. Loh, enggak. Anda enggak mau. Entah kapan baunya, siapa yang mau masuk Firdaus? Lambaikan tangannya. Enggak ada yang mau? Mau diselamatkan? Mau masuk Firdaus? Saya mau tanya. Ada orang bilang begini, enak ya penjahat itu, seumur hidupnya jahat, nggak pernah berbuat baik, tapi satu kepercayaan membuat dia selamat. Banyak orang pengen seperti ini, muda foya-foya, saudaraku, tua kaya raya, mati masuk surga. Iya, kalau sampai tua dan mati masuk surga. Saudara, justru kalau penjahat ini boleh milih, dia akan lebih memilih. Dia punya waktu untuk action, tapi Tuhan gak beri kesempatan dia. Begitu percaya, langsung mati masuk surga. Siapa yang mau kayak penjahat ini? Angkat tangannya. Kok tidak ada yang angkat tangan? Siapa yang mau panjang umur dan mati masuk surga? Nah, saya mau tanya, kamu isi apa tahun-tahun hidupmu setelah engkau diselamatkan? Saya memberi contoh, ada respon orang-orang dalam Alkitab. Anda mau ngikutin yang mana? Mari kita lihat. Yang pertama, Matius 18. Dalam perjalanan saya ke Pekanbaru, karena perjalanan flight itu 1,5 jam atau 1 jam 40 menit, plus nunggu saudaraku di pesawat untuk take off dari Cengkareng itu 1 jam. Kita udah pasang sabuk pengaman, kita udah siap. Saudaraku, nunggu take off antrinya 1 jam. Jadi 2,5 jam lebih saya ada di pesawat. Tuhan kasih saya rema, saya baca Alkitab, saudara. Ayat ini. Yesus berkata demikian. Jadi kerajaan Allah dapat diumpamakan seperti seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Next, saudaraku, 24. Baca sama-sama. Aha, beribu-ribu kilogram emas. 1 kilo emas sekarang harganya kurang lebih 900 juta. 1 kilogram emas. Kalau beribu-ribu, bayangkan, saya ambil dari versi VMD untuk mempermudah saudara perhitungan jumlah berapa orang ini punya utang. Kalau dalam versi TB 10.000 talenta emas. Saudaraku, kalau saya hitung dengan rupiah, maka saudaraku kurang lebih orang ini punya utang 60 triliun rupiah. Nolnya berapa? Hitungan dewe. 60 triliun rupiah.
Sama-sama ngomong dong. Halo? Sampai Anda masuk Firdaus, belum tentu kamu punya uang 60 triliun rupiah. Betul apa betul? 1 triliun pun Anda belum tentu. Betul? Kalau saya sih pasti, Anda nggak tahu saya. Haleluya. Amin. Oh iya, 60 triliun rupiah. Gaji jenderal sampai pensiun, sampai anumerta, sampai purnawirawan. Anumerta itu berarti gugur ya, pahlawan ya, betul ya soalnya. Saudaraku, sampai purnawirawan nggak terkumpul. Anda gaji seorang brand manager atau general manager atau direktur utama nggak kekumpul. Artinya satu utang yang tidak mungkin bisa dibayar. Maka Yesus berkata, hal kerajaan surga seumpama seorang yang punya hutang tak terbayarkan. Anda punya utang yang gak terbayar. Gimana caranya lu bisa bayar? Halo? Semangat dong, amin. Haleluya. Saudaraku, hal kerajaan surga seumpama orang yang punya hutang gak terbayar. Next, saudaraku. Hamba yang berutang banyak itu tidak mempunyai uang untuk bayar utangnya. Raja memerintahkan, baca sama-sama. Saudaraku, lihat, semua hartanya dijual, nggak kebayar. Berarti siapa yang harus dijual? Termasuk dia, istrinya, anak-anaknya, semuanya. Wih, jual manusia ini, saudaraku. Untuk bayar utang ini, saudaraku, ini suami, istri, anak-anaknya, semua dijual untuk bayar utang. Saking nggak terbayar hutang tersebut. Hal kerajaan surga ini seperti ini. Saya mau tanya, makanya saudaraku, kalau ada orang coba-coba begini, dengan apa akan ku balas? Kita harus bayar harga dong. Harga apa yang kamu bisa bayar? Nyaun tuh. Saudaraku, kalau ada orang Kristen berkata, kita harus coba bayar, kita harus bayar harga dong sama Tuhan. Ikut Tuhan bayar harga. Harga apa lagi yang harus kamu bayar? Enggak bisa. Saudaraku, kamu harus jual dirimu, istrimu, anak-anakmu, seluruh hartamu. Itu pun enggak bisa. 60 triliun. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Amin. Kita bisa balas kebaikan Tuhan? Gak bisa. Ini utang yang gak terbayar, kasih yang gak bisa kita bayar dengan apapun. Jadi kalau ada orang mau menyembuhkan diri, saya mau bayar harga, berapapun harga yang harus saya bayar, saya akan bayar. Ngopo kowe iki? Next, saudara. Hamba itu bersujud, tentunya ini layaknya orang yang punya utang, layaknya orang berdosa. Dia bersujud memohon, sabarlah Raja, sabar. Aku akan bayar semua utangku. Nggak mungkin. Gimana caranya? Next, saudara. Raja, baca sama-sama. Dan membebaskannya dan menghapus hutangnya. Saya mau tanya, inilah Injil. Kabar yang sungguh amat sangat baik. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin.
Memang Yesus datang untuk mempermudah semuanya. Siapa yang mau terima kemudahan dari Tuhan? Mudah tapi bukan murah. Tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Katakan amin. Nah, saudaraku, sesudah orang ini dibebaskan utang, ini bicara tentang dosa. Kita punya dosa yang gak bisa kita bayar dengan apapun. Kita punya dosa yang gak bisa kita bayar dengan uang. Kita punya dosa yang gak bisa kita bayar dengan pengorbanan. Kita punya dosa yang gak bisa kita bayar dengan pelayanan. Kita punya dosa yang gak bisa kita bayar dengan perbuatan baik. Kita punya dosa yang gak bisa kita bayar, saudaraku, dengan ibadah kita. Jadi semua ibadah kita, pengabdian, gak bisa membayar utang yang tidak terbayar. Katakan amin. Itulah saudara dan saya. Jadi nggak ada di sini pendosa kecil, pendosa besar, mantan pendosa kecil, mantan pendosa besar. Semuanya adalah sins, dosa. Kita semua adalah orang berdosa. Nggak ada pendosa kecil, pendosa menengah, pendosa besar. Semuanya adalah orang-orang berdosa yang butuh pengampunan, yang butuh pelunasan, yang butuh kasih karunia dari Tuhan. Yang mengerti tepuk tangannya katakan haleluya. Nah, Bapak Ibu, kalau Yesus ngomong begini, berarti ada orang yang meresponi pengampunan dengan cara seperti hamba ini. Dia diampuni, dia dilepaskan, dia dibebaskan. Dia keluar dari istana raja, bertemu dengan hamba yang lain, yang kebetulan punya utang 100 keping perak. Kalau saya hitung rupiah 100 juta. Saya mau tanya saudaraku, 60 triliun banding 100 juta, bagaikan langit dan bumi jauh. Nah, apa yang terjadi dengan orang ini? Ia nangkep orang yang punya utang 100 juta dan kemudian cekek lehernya. Gile ini orang. Dan kemudian berkata, bayar utangmu. Nih, hamba yang berutang itu sama melakukannya, bersujud dan memohon, sabarlah, aku akan bayar semua utangku. Berikutnya, namun dia tidak mau bersabar. Hamba itu minta, baca sama-sama, sampai utangnya dilunasinya. Terus saudara, semua hamba yang lain melihat kejadian itu dan mereka melaporkannya. Terus saudara, kemudian raja memanggil hamba yang pertama itu dan berkata, engkau hamba yang jahat. Aku telah membatalkan semua utangmu karena engkau meminta kebaikanku. Tapi kenapa kamu tidak bisa mengampuni orang lain? Bapak Ibu, lihat saya. Tahukah dalam kekristenan, dalam dunia kegerejaan, respon ini paling banyak saya temui, saudaraku. Kita diampuni, kita punya utang yang gak terbayar. Begitu kita keluar terima pengampunan, ada orang yang berbuat dosa, kita menghakimi dia. Kita gak bisa melepaskan pengampunan. Kita pikir hanya dia yang berdosa, kita kudus, kita gak berdosa. Halo? Gak ada, Pak, tapi dia dosanya lebih besar dari saya. Alkitab mengatakan tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Semua orang berdosa. Maka raja tadi berkata, engkau hamba yang jahat. Aku telah membatalkan utangmu yang besar karena engkau meminta kebaikanku. Halo, kenapa saudaraku orang menghakimi? Karena yang menghakimi merasa lebih baik.
Kalau Anda sadar siapa Anda tahu siapa saudara, Anda nggak akan menghakimi. Terus contoh yang kedua, jangan pikir apa yang saya baca ini adalah kisah 2000 tahun yang lalu saja. Saya menggembalakan, saya jadi hamba Tuhan sekian puluh tahun. Saya juga pernah ketemu dengan orang-orang dengan case yang kurang lebih sama. Kata Yesus kepada perempuan Samaria ini, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Berikutnya, kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus, tepat, engkau tidak punya suami. Terus, sebab engkau sudah punya 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini kamu berkata benar. Bapak Ibu, lihat saya. Perempuan ini udah kawin cerai 5 kali. Kita tahu kisah perempuan Samaria ini. Dan dia sekarang tinggal bukan dengan suaminya. Anda pikir ini kejadian hanya 2000 tahun yang lalu? Saya melayani Tuhan udah 30 tahun. Dan saya pernah menemukan case yang sama, kurang lebih ada tipe wanita seperti ini. Berganti-ganti laki-laki, berganti-ganti pria, kumpul kebo, kawin. Saudaraku, pemberkatan gereja A, cari yang gampang, ada. Bayar duit, ada tipe begitu. Tapi Tuhan nggak menghakimi. Tuhan tetap mengampuni wanita ini. Ironis nggak kalau wanita model begini keluar setelah diampuni Yesus, keluar saudaraku, kemudian menghakimi perempuan atau pria lain yang baru kawin cerai sekali, saudaraku. Harusnya dia bisa menerima. Harusnya dia berkata, tenang, kamu baru sekali, gue udah 5 kali. Harusnya gitu kan? Ada. Tapi tipe orang ini ada. Yaitu apa, saudaraku? Dia ngerasa lebih baik. Dia nggak bisa nerima orang-orang, saudaraku, yang dalam tanda kutip punya utang 100 dinar. Sementara dia punya utang 10.000 talenta emas. Ini respon pertama. Tapi puji Tuhan, kabar baik, luar biasa. Perempuan Samaria ini hebat. Dia punya respon setelah dia diampuni utangnya yang 10.000 talenta. Apa yang dia perbuat? Maka saya mau tanya buat saudara, ada respon yang berbeda dari setiap orang yang terima pengampunan. Ada orang yang diampuni, semuanya kita punya dosa yang tidak terbayar. Nggak ada dosa yang lebih kecil dari saudara, nggak ada yang lebih besar. Kita semua sama pendosa-pendosa di hadapan Tuhan, dan kita sama menerima belas kasihan Allah, menerima pengampunan Allah. Katakan amin. Tetapi respon setelah kita diampuni seperti apa? Tipe yang paling banyak tipe tadi yang menghakimi. Begitu masuk gereja ini, wah kayaknya nih pengerjanya dia nggak bener nih, dia cari yang lain. Wah asernya nggak bener nih, dia cari yang lain. Dia ngerasa dia lebih baik dari aser, dari tim PW, dari PPG, dari pendoa, dari yang lain. Halo? Nah, perempuan Samaria pelacur ini yang saat itu hidup kumpul kebo, apa respon dia setelah diampuni Tuhan? Kita lihat. Baca sama-sama, 2, 3. 1, 2, 3. Apa respon perempuan ini? Dia beritakan kabar baik itu ke banyak orang.
Dia menjadi wanita penginjil, kampung Samaria bertobat karena respon yang luar biasa. Dari seorang yang terima pengampunan, dia sadar dia orang berdosa. Mestinya respon kita pun seperti ini. Kita bukan menghakimi orang lain, tapi kita memberitakan ada kasih yang tidak bisa kita percaya tapi nyata. Itulah kasih yang Yesus berikan kepada saya. Ada utang yang gak bisa terbayar, tapi saudaraku, saya diampuni, saya dilepaskan, dan dia beritakan itu. Injil tersebar. Maukah Anda jadi pemberita-pemberita kabar baik ini? Injil Yesus Kristus yang memerdekakan, yang membebaskan. Halo, berapa banyak yang mau, saudaraku? Dengar, keluar dari tempat ini. Anda bisa pakai handphone Anda, saudaraku. Link YouTube khotbah-khotbah BFA Anda sebarluaskan. Link YouTube pengajaran Injil Yesus Kristus Anda sebarluaskan. Minimal Anda melakukan respon yang benar. Jangan pelit, saudaraku. Ada link khotbah 1 menit di Instagram, sebarluaskan. Jangan posting Anda makan. Enggak apa-apa. Kan saya juga enggak tiap hari, saudaraku, posting. Anda sebarluaskan. Banyak orang bisa diberkati. Halo. Amin. Saya mendengar banyak kesaksian. Banyak yang diberkati. Tahukah Anda, saudaraku, tanya Pak Nelson, Gembala Pekanbaru, GB Pekanbaru. Saudaraku, ada beberapa orang, banyak jemaat yang ibadah lebih dari 2 kali. Mereka excited, mereka antusias mendengar kabar baik, good news, Injil Yesus Kristus. Mereka dimerdekakan, mereka bebas, dan mereka berkata, wow. Mata mereka terbuka. Mereka iri dengan saudara tiap minggu ketemu dengan saya. Halo, mereka minta ke gembalanya, Pak, undang lagi Pak Agung. Bukan gua nggak mau, kata Pak Nelson. Beliau yang susah. Saudaraku, kenapa? Karena saya mengasihi saudara. Lebih daripada saya mengasihi jemaat Pak Nelson. Kenapa? Karena Anda yang Tuhan percayakan ke saya. Itu kan dipercayakan ke Pak Nelson, bukan ke saya. Halo, amin. Ayo excited, antusias, katakan haleluya. Gimana respon Anda? Beritakan kabar baik. Haleluya. Amin. Next, saudaraku. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kamu katakan. Sebab kami sendiri mendengar dia, dan kami tahu dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Mau jadi duta kerajaan surga, duta Injil Yesus Kristus, beritakan, saudaraku. Anda udah terima pengampunan, biar orang lain juga terima pengampunan. Anda udah terima Injil kabar baik, supaya orang lain juga menerima Injil Yesus Kristus yang memerdekakan, tidak menghukum, tidak menghakimi. Sebab di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman. Haleluya. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Amin. Pertanyaan saya sebelum saya lanjutkan, ada 17 respon, ini baru 2, saudaraku. Sabar saja, Anda dari 2 ini, kebanyakan Anda selama ini, yang pertama atau yang kedua? Saya percaya sulit untuk menjawab. Tapi doa saya mulai hari ini, apapun yang lalu, tapi mulai hari ini, saya akan meresponi seperti perempuan Samaria ini, memberitakan Injil Yesus Kristus. Sehingga waktu kita lihat ada orang lain berdosa, ada orang lain, saudaraku, sepertinya melakukan kesalahan, orang lain, saudaraku, sepertinya bagaimana, kita enggak seperti orang yang pertama, tapi kita ngerti, aku pun dulu seperti kamu. Aku enggak lebih baik dari kamu, aku enggak lebih kudus dari kamu, tapi Injil Yesus Kristus membebaskan saya. Injil yang sama membebaskan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Terus, nah, saudaraku, ini respon yang paling keren. Dan saya berdoa, saya berharap, saya mengimani kita semua seperti ini. Kembali ke bahan. Di kota itu ada seorang perempuan, baca sama-sama. Ketika perempuan itu mendengar, baca yang keras dong.
datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Terus saudaraku, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cerita ini Yesus diundang oleh Simon, orang Farisi, teolog, saudaraku, ahli Taurat. Yesus datang di rumah Simon makan siang. Dan di kota itu ada perempuan yang terkenal paling berdosa. Tentunya saudaraku, kalau Alkitab mengatakan paling berdosa, bicara tentang perempuan ini bukan dosa gosip, bukan dosa ngerumpi, bukan dosa saudaraku main kartu, bukan dosa saudaraku yang lain, tapi tentunya dosa moral. Ini adalah pelacur paling terkenal di kota itu. Ini adalah perempuan yang paling berdosa di kota itu. Saudaraku, dia datang, dia mendengar Yesus ada di rumah Simon. Dia udah sering mendengar cerita tentang Yesus, maka iman timbul dari pendengaran. Dia datang untuk mendatangi Yesus. Kemudian saudaraku, sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, nggak berani dari depan. Inilah layaknya orang berdosa. Lalu ia mulai membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Bapak Ibu, lihat baik-baik. Waktu dia lihat Yesus, walaupun nggak terucap, Alkitab nggak mencatat dia mengucapkan, tapi bahasa air mata, Yesus tahu orang ini mohon pengampunan, orang ini mohon kelepasan, orang ini minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan mengampuni dia. Kemudian saudaraku, karena dia tahu dosanya yang besar, 60 triliun nggak terbayar, diampuni, dia banyak berbuat baik kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia basahi kaki Yesus dengan air matanya. Ia menyeka dengan rambutnya. Kemudian saudaraku, kaki Yesus tentunya sama dengan kaki murid-murid yang lain. Baru jalan di padang pasir, Timur Tengah. Mungkin menginjak air, kotoran onta, kotoran keledai, kotoran kuda. Tapi perempuan ini mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Tahukah Anda, minyak wangi yang perempuan tadi itu modal. Itu minyak yang mahal harganya, dipecahkan dan diminyaki kaki Yesus. Ditabur semuanya. Hartanya yang paling berharga adalah minyak. Buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal harganya. Next saudaraku, Yesus berkata, sungguh, baca sama-sama. Tolong, tahukah Anda Simon juga mengasihi Yesus? Kalau tidak ada yang amin. Tahukah saudara Simon juga mengasihi Yesus? Tapi Simon merasa dosanya sedikit. Karena Simon merasa dosanya sedikit, dia pun diampuni sedikit, sehingga ia mengasihi sedikit juga. Tapi perempuan ini tahu dosanya banyak, dia banyak diampuni, maka dia mengasihinya pun banyak. Halo? Ini juga yang paling besar. Bapak Ibu, siapa yang tahu dosa Anda sebenarnya sama seperti perempuan ini? Lambaikan tangannya. Anda banyak diampuni? Siapa yang banyak diampuni? Harusnya Anda banyak berbuat kasih. Terakhir saudara,
apa yang perempuan ini lakukan. Kita lihat. Next. Lukas 8 ayat 1. Baca sama-sama. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat 3-nya, Susana pengusaha, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini, baca sama-sama. Amin. Anda lihat, Maria Magdalena pelacur, terkenal paling berdosa. Tuhan bebaskan, Tuhan ampuni. Tahukah Anda pelacur hidup dari mana? Dari dia jual diri. Tapi Anda lihat bagaimana Tuhan mengubah dia. Dia jadi pengusaha. Dan Alkitab mencatat bukan kebetulan di ayat yang ketiga. Dia disederajatkan dengan istri pejabat. Yaitu istri yang bernama Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes. Susana pengusaha, dan banyak perempuan lain. Dan mereka semua ini melayani Yesus dan rombongannya dengan apa? Kekayaan mereka. Saudaraku, semua yang ada pada saudara, perhatikan saya tutup dengan kalimat ini. Baik waktu, baik tenaga, baik uang, baik talenta, musik, singer, minimal Anda bisa mengucapkan shalom. Coba semua 1, 2, 3. Bisa jadi aser semua ini. Itu syaratnya cuma itu doang kok. Pak, saya nggak bisa senyum. Masa pandemi, pakai masker. Nggak usah senyum, saudaraku. Jutek juga jemaat nggak lihat. Shalom, nggak kelihatan. Tutup masker, shalom, kan gitu kan? Amin. Haleluya. Semua yang ada pada saudara, baik talenta, baik uang, baik waktu, baik tenaga, baik saudaraku pemikiran, semua adalah benih yang berpotensi untuk ditabur dan kamu akan menuai besar. Anda lihat perempuan tadi, Maria Magdalena, dia tabur apanya? Minyak narwastu yang mahal harganya. Dia tabur untuk Yesus. Dia tabur semua yang berharga. Dan Anda lihat, belum 3,5 tahun Yesus belum wafat. Maria Magdalena, seorang pelacur yang gak punya duit, kalau gak dapat order, saudaraku, dari pria, bisa melayani Yesus dengan apanya, Dodi? Kekayaannya. Artinya apa? Dia layani Tuhan dengan uangnya. Yesus dan rombongan pelayanan kemana-mana, butuh transportasi, dia bayar. Butuh makan, warung Padang, nggak ada di Timur Tengah. Nasi biryani, dia bayar. Butuh kendaraan, dia sediakan. Butuh hospitality, dia berikan. Saudaraku, Tuhan berkati Anda dengan uang, bukan untuk memperkaya diri sendiri, untuk melayani. Anda nggak bisa pergi ke Pontianak, Anda nggak bisa pergi ke Putusibo. Pastor Obed ada di Putusibo. Saudaraku, nanti dia nyusul ke Pontianak. Saya tanya, Bet, pesawat seminggu berapa kali? 2 kali Pak sekarang. Jam harinya nggak tentu. Ya udah, kamu naik apa nanti? Bus. Berapa jam dari Putusibo ke Pontianak? Kalau lancar 13 jam Pak. 13 jam. Ya udah, kamu naik bus. Sama makan itu? Enggak Pak. Dia berangkat, saudaraku, minggu habis ibadah, dia langsung ke Pontianak, naik bus 13 jam ke Pontianak. Didedikasikan, saudara. Dan Anda tahu, Gereja Bandung mensupport dia tiap bulan. Anda tahu, saudaraku, persembahan semua yang kumpul di Putusibo dikumpulkan dengan perpuluhannya, tetap lebih besar apa yang Bandung berikan buat Pak Obed. Artinya, saudaraku, gereja ini gereja misi. Kita utus kemana-mana. Sekarang Pastor Elidon di Tarutung, saudara. Jemaatnya, saudaraku, halak kita 100%, bukan 99,9%. Dan masih perintisan, kita support, saudara. Kita masuk ke daerah-daerah. Pastor John di Kapuas, saudara. Nanti Pak siapa? Teguh ke Puruk Cau.
Itu juga sama 13 jam tanpa banjir, saudaraku. Kalau dengan banjir bisa 2 hari 2 malam, saudara. Saya ketemu Pak Teguh di Denpasar. Pak Teguh siap ke sana. Siap Pak, ke Puruk Cau. Istri Bapak siap Pak. Anak Bapak siap. Yang nomor 1 udah kuliah Pak di Palangkaraya. Saudaraku, Anda bisa berkata, ini aku, utuslah Pak Teguh. Tapi minimal, oh iya, halo, saudaraku, saya nggak bisa diutus ke Puruk Cau. Saudara, Puruk Cau mau, saya nggak mau. Karena saya dibutuhkan di Bandung, saudaraku. Tuhan bawa saya di sini. Dari Puruk Cau, apalagi Budion yang apa itu, kota apa yang saya lupa namanya. Apa, dekat situ apa lagi? Sampit, sono lagi apa namanya? Di Kalimantan. Kita sudah ada tapi belum ada gembalanya. Nah, nanti Pak Novian mungkin kita ke sana. Udah Pak, anak Bapak dua-dua udah nikah, lepaskan Pak pengampunan. Udah Bapak ke sana Pak. Haleluya. Amin. Amin. Loh ya saudara, kita masuk ke pelosok-pelosok. Dan Anda tahu secara ekonomi saudara. Tapi puji Tuhan, Puruk Cau sudah ada jemaat nyumbang saudaraku, tanah saudaraku, untuk gereja 1 hektar saudara. Untuk Kalimantan itu 100 meter tuh toiletnya saja saudaraku. Mainnya hektaran. Nah Bapak Ibu Anda lihat, Maria Magdalena, Pak Tatang, Pak Wewe, Pak Miming dengar. Kalau Anda nggak bisa pergi ke sana, Anda bisa melayani Tuhan dengan kekayaan Anda. Pak Agus Kaidun, Anda nggak bisa pergi ke sana, Anda bisa melayani Tuhan dengan kekayaan Anda. Kalau Anda setuju dengan rencana Tuhan memperkaya Anda, untuk apa? Membangun rumah Tuhan, melebarkan Injil Kerajaan Surga. Anda akan lihat tingkap langit dibuka, Tuhan akan semakin memberkati Anda berlimpah-limpah. Tepuk tangan, bangkit berdiri, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Bagaimana saudara merespon kasih Tuhan? Untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi katakan.
Siapa yang sadar engkau punya hutang yang tidak bisa kamu bayar dengan apapun? Bagaimana respon Anda? Apakah seperti orang yang dibebaskan dari utang beribu-ribu kilo emas, yang kemudian keluar dan menghakimi orang-orang yang lain? Gak bisa menerima kelemahan orang lain, gak bisa menerima kesalahan orang lain, merasa diri lebih baik. Atau Anda seperti perempuan Samaria yang meresponi dengan memberitakan kabar baik ini kepada orang lain. Minimal Anda bisa share link-link YouTube, renungan harian, rangkuman khotbah, buku-buku yang Tuhan berikan di gereja ini, Anda bisa share ke yang lain. Atau seperti perempuan Maria Magdalena, orang yang berdosa, terkenal paling berdosa. Bagaimana dia berbuat banyak kasih karena dia menerima banyak pengampunan. Atau seperti Simon yang merasa sedikit diampuni, maka sedikit berbuat kasih. Pelayanan kita, pengabdian kita gak bisa membayar, tapi motivasi kita yaitu kita mau banyak berbuat kasih karena kita sudah menerima banyak pengampunan. Bapak Ibu, mari lewat pengorbanan Yesus yang kita rayakan dengan perjamuan Tuhan malam ini, angkat roti dengan tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu. Yesus mengambil roti malam saat Tuhan dia hendak diserahkan, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu, ambillah dan makanlah. Yang percaya ini tubuh Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dengan hormat dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk malam ini kami diberkati dengan firman-Mu. Kami mau merespon dengan benar. Kami mau merespon kasih-Mu dengan kami banyak berbuat kasih untuk Engkau dan untuk sesama. Terima kasih Tuhan. Tanda syukur kami sembah Tuhan dengan harta kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur, berlipat ganda. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Arahkan hatimu dan angkat tanganmu, pulanglah dengan selamat. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis, jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.